kita di dalam kebetulan, tapi kita datang jam 10 malam, jadi orang sekalian pulang kita masuk begitu. Ya, ngobrol lah sama orang dalam. Orang dalam ngobrolnya ya, ini ngobrolin guru kita ini luar biasa ya. Jadi mama itu pernah beberapa kali satu majlis begitu ya, dengar lihat nih guru kita lagi ceramah gitu, dipandang sama mama sepuh gitu ya. Kemudian ada cucunya itu Neng Bagir ya, bilang sama Neng Bagir, nah, Neng tuh tinggal mama resep, tinggal Habib kaset ya, ilmu luar biasa, lamun kieu kabeh mah reug dunia ya, itu mama yang bilang ya. Maka kita alhamdulillah ya. Jadi mama reug ningali Habib Hasan begitu, lihat ceramah ya, nanya ulang gitu maksudnya ya. Maka bersyukurlah kita ya. Saya dari Habib Hasan belum nikah, nggak kenal alhamdulillah ya. Cuma kalau saya agak malas gitu, ngaji pernah ngaji sama beliau ya, cuma drop out ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diakui sebagai murid. Maksudnya semuanya insya Allah. Nanti sebelum ketemu Nabi Muhammad kan ketemu Habib Hasan dulu. Sini begitu ya. Nggak boleh masuk langsung, saya dulu lewat Habib Hasan dulu. Ya, ada orang dalam dulu gitu ya, koneksinya ya. Makanya syukur alhamdulillahirabbil alamin ya, seperti itu. Jadi nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini mama ini nih luar biasa, tiap malam sama Habib Hasan ya, sampai subuh ya. Makanya ilmunya ya mudah-mudahan ada ke beliau nih begitu. Amin. Allah sholli ala sayyidina Muhammad ya, bercanda dikit ya gitu. Kalau sapi rutin noelan budak di tukang ya, dari itu tenang sakit ya, seperti itu. Jangan terlalu serius, cepat tua ya. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kita persilahkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram ya, guru kita Kiai Fadlan ya, dari Majlis Al-Muqtariyah, insyaallah luar biasa. Salawat muqtariyah ya, penembus segala apapun yang akan terjadi insyaallah ya, dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khairu wa syarru bi masyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan yasri sirruha bi jiddiyati wa kulliyati wa tadharu barakatuha fi harakati wa sakanati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Sahibul Majlis, yaitu Fadilatul Ustaz Kiai Haji Didin Abdul Qadir beserta keluarganya, dan juga kepada Baraya Nubas Lef Hurry saeutik, harus mikir hurry ya saatnya. Jadi lawan ngaji kudu reg kenal cara reg teh. Naon ya? Semangat lah pokoknya. Ajib lah. Ajib. Jadi kudu husuk maksudnya, jangan tahun husuk teh bisa sare. Jadi kita doakan guru kita yaitu Kiai Haji Didin Abdul Qadir beserta keluarga besar majelisnya senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yaitu Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Sahab, dan juga para asatidz yang lainnya, para kiai yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi
daripada rasa takzim dan hormat kami, yang mudah-mudahan para alim ulama, para habaib, para ustadz yang ada di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat umur panjang serta dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang mengizinkan kita pada malam ini berkumpul di suatu tempat yang mana kita tidak akan pernah sampai ke tempat ini kecuali dengan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan taufik, di antaranya memudahkan lisan kita untuk menyebut daripada nama yang mulia, yaitu nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu juga Nabi Muhammad mendengar nama kita dan nama orang tua kita. Jadi setiap kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ini sedang memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad, memperkenalkan kepada Nabi Muhammad juga orang tua kita. Jadi kalau kita pengen dikenal oleh Nabi nanti di hari kiamat, maka perbanyak membaca sholawat di dunia. Manfaat sholawat banyak, apalagi yang dibaca ini burdah. Burdah ini adalah maulid paling tertua yang dikarang oleh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busairi. Ibaratnya beliau ini adalah salah satu pecinta yang paling sangat agung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau ini kalau membaca salawat kepada Nabi sampai-sampai apa? Ketika nangis, ketika air matanya habis, maka yang keluar itu dari matanya apa? Darah. Bahkan beliau ini kalau sekiranya mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan oleh seseorang, beliau kadang pingsan. Pernah diriwayatkan, diceritakan ketika beliau bersama rombongan pengikutnya mau berziarah ke makam Nabi, dan kedengar oleh penduduk kota Madinah bahwasanya Imam Busairi pecinta Nabi mau berziarah ke kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, maka penduduk kota Madinah keluar semuanya, pengen melihat mana pecinta Nabi, mana Imam Busairi. Akhirnya ketika orang-orang kota Madinah melihat, ternyata Imam Busairi berada dalam rombongan, gak tahu orang yang mana. Sampai kata orang lagi ngapain itu, pengen lihat pecinta Nabi Imam Busairi. Bagaimana engkau bisa melihat dalam kerumunan seperti itu? Kalau engkau ingin melihat siap mana Imam Busairi, engkau teriak dan membaca salat kepada Nabi. Kalau sekiranya ada yang pingsan, itu Imam Busairi. Akhirnya apa? Orang itu bersolawat dengan suara yang tinggi, kemudian di kerumunan itu ada yang pingsan, dan itu diketahui bahwasanya itu Imam Busairi. Itu beliau bisa begitu karena apa? Dulunya itu beliau adalah seorang yang suka memuji atau membaca syair untuk raja. Beliau sakit, kemudian sering membaca salawat kepada Nabi 100 kali sebelum tidur sampai bertemu dengan Nabi. Akhirnya apa? Pundaknya yang stroke itu dikasihkan daripada burdah yaitu sorban, sehingga beliau bangun kemudian sembuh. Kemudian beliau karang burdah untuk memuji Nabi. Ketika beres, beliau itu mau menamai daripada burdah itu apa? Burun, yang artinya kesembuhan. Cuma beliau ingat bahwasanya apa? Dengan burdahnya Nabi beliau ini bisa sembuh, dengan burdah atau sorbannya Nabi. Akhirnya salawat tersebut dinamakan dengan burdah, yang mana burdah itu artinya sorban. Yang mana Imam Busairi ini adalah yaitu pecinta Nabi. Banyak karangan beliau, diantaranya Qasidah Muhammadiyah, Qasidah Mudoriyah. Makanya majelis ini apa? Majlis paling tinggi makomnya dibandingkan majelis saya. Kalau saya ya Mudoriyah, maksudnya ya pendek. Kalau ini mau tertua. Burda ada 10 pasal. Jadi kata Habib Hasan, diantaranya suatu daerah yang sering dibacakan burda, insya Allah penduduknya gak ada yang sakit. Karena apa? Yaitu burda itu sifat. Burda itu adalah kesembuhan. Burda gadail hajah. Burda itu adalah wasilah perantara hajat seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ udah baca burda,
baca sholawat, ditambah lagi dengan sedekah, insya Allah kampung Gangkondang ini akan dihindarkan oleh Allah dari bencana. Karena kata Nabi apa, wadhibil bala bis sedekah, hindarilah bencana itu dengan bersedekah. Kemudian yang kedua, wasta'inu ala qada'i hajatikum bis sedekah, mintalah pertolongan kepada Allah agar cita-cita kalian, agar hajat-hajat kalian dikabulkan oleh Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara bersedekah. Kemudian yang ketiga, dawu mardakum bis sedekah, obatilah penyakit kalian dengan cara bersedekah. Jadi sedekah juga diantaranya yaitu manfaatnya banyak. Kemudian yang kedua, ditembuskan lagi, disampaikan dengan cepat dengan membaca sholawat, diantaranya sholawat burdah. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah majelis ini, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, terlebih dosa kedua orang tua kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mungkin ini aja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyhur ya Ustaz, luar biasa. Sedikit tapi mengena banget gitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Pokoknya jangan berhenti sedekah. Nah, serang ada pintunya tiap malam. Ya, insya Allah. Pengen sukses, ya, pengen pokoknya apa aja. Ya, urusan dunia, urusan akhirat banyak. Lebih banyak lagi sedekah, begitu. Jadi jangan alasan lagi COVID, jangan. Ya, covidnya sudah pergi, ya. Insya Allah. Gitu. Berikutnya, ya, kita persilahkan dengan segala hormat ya para guru kita semuanya, Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Syahab, falyatafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah hadirin, semoga kita semua mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, guru kita Haji Didin Abdul Qadir. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita Ustaz Tobrani semoga diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah. Para ustaz, para kiai, para kesepuhan semoga mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita memasuki bulan, yaitu bulan Maulid, bulan Rabiul Awal yang menjadi mulia karena di dalamnya dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan-bulan suci, di bulan Muharram atau di bulan Rajab atau di bulan Dzulhijjah? Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan di hari Jumat, hari yang paling mulia? Para ulama menjelaskan karena Allah ingin menunjukkan bahwa yang menjadi mulia itu adalah karena sumbernya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjadi mulia bukan karena yang lain. Justru yang lain menjadi mulia karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hari Senin menjadi hari yang mulia karena di dalamnya dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ta'ziman, takriman, kita mengagungkan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
karena di singgasana Allah yaitu Arsy itu di tiangnya tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di Arsy, yaitu makhluk Allah yang terbesar. Di pintu sorga tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga. Semua di pohon-pohon sorga, di istana-istana sorga itu adalah tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi istilahnya seluruh langit bahkan sorga itu merayakan daripada nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan beliau, maka kita sebagai umatnya pun kita mengagungkan ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah salah satunya dengan kita membaca maulid apalagi burdah. Tadi dijelaskan bagaimana fadilah daripada burdah. Bahkan yang memerintahkan untuk menyusun syair burdah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan diantaranya adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah ulama Mekah yang biasa mengamalkan Dalailul Khairat, yang mana Dalailul Khairat itu adalah muatannya banyak zikiran salawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk membaca burdah, dan Nabi Muhammad mengabarkan bahwa membaca burdah sekali lebih afdal daripada 70 kali membaca Dalailul Khairat. Ini yang mengabarkan adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, pernah Mufti Hadramut yaitu Sayyiduna Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur radhiyallahu taala anhu, enggak lama, kurang lebih 100 tahun yang lalu, beliau adalah muftinya, ya ulama-ulama Hadramut, kepala muftinya. Beliau ketika di masa beliau terjadi musim paceklik, sehingga banyak binatang buas yang berkeliaran di rumah-rumah warga, masuk ke dalam perkampungan. Lalu beliau memerintahkan untuk setiap rumah membaca burdah. Ya, sehingga apa? Yang membaca burdah itu aman daripada binatang buas, diamankan dari bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau sekarang ini aman daripada penyakit corona. Nggak heran makanya di Gang Kondang ini ya jauh daripada penyakit, ya khususnya penyakit corona, padahal kita ngumpul terus. Ya, karena apa? Ini adalah keberkahan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ya kita membaca maulid, kita bertawasul, kita ngalap berkah, mengharapkan keberkahan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, seandainya mereka umatmu wahai Nabi Muhammad ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, lalu mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan engkau wahai Nabi Muhammad memintakan ampun untuk mereka, maka dosa mereka akan diampuni oleh Allah, taubatnya mereka akan diterima oleh Allah. Apa syaratnya? Kita minta ampun kepada Allah dan kita diistighfari oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menceritakan kejadian cerita ini jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Utbi. Pernah suatu hari Al-Imam Al-Utbi berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW.
ketika beliau sedang duduk berziarah di hadapan makam Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badui, orang gurun pasir tinggalnya. Itu biasanya orangnya itu sifatnya itu keras-keras, tapi hatinya polos. Datang seorang A'rabi tiba-tiba berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Dahulu makamnya Nabi Muhammad belum ditutup seperti sekarang ini, ya, oleh orang-orang Wahabi. Orang nggak boleh ziarah, nggak boleh ngucapin salam dan lain sebagainya. Dahulu ya masih terbuka. A'rabi ini tiba-tiba berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Aku datang ke sini wahai Rasulullah untuk meminta ampun kepada Allah dan memohon syafaatmu wahai Rasulullah. Ini ngajak ngobrol Nabi Muhammad SAW ya, setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu Arabi ini membaca syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW ya khaira man dufina bil ghai a'dhumuhu fataba min tibihinnal ga'u wal akamu. Wahai yang sebaik-baiknya dikuburkan di belahan bumi ini, sehingga wilayah sekitar pun menjadi mulia karena kuburan ini. Madinah menjadi mulia karena di dalamnya ada Nabi kita Nabi Muhammad. Nafsin fida'u bigabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Aku diriku sebagai tebusan kuburan yang engkau tempati wahai Rasulullah. Maknanya apa? Ya, kuburannya Nabi Muhammad lebih utama bagiku daripada diriku sendiri. Karena apa? Di dalamnya ada ampunan Allah, ada kemuliaan dari Allah, ada karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pergi ini orang Arabi, Imam Utbi yang dari tadi memperhatikan melanjutkan ziarahnya. Ketika Al-Imam Al-Utbi melanjutkan ziarahnya, beliau tertidur langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi Nabi Muhammad berkata, "Ya Utbi, ilhaqil a'rabi wa basyirhu annallaha qad ghafara lahu." Wahai Utbi, kejarlah orang A'rabi tadi itu dan kabarkan kepadanya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Di saat itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Orang kalau diampuni dosanya oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah, disenangkan hidupnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh. Karena yang menghalangi kita ini apa? Hanya satu, yaitu dosa. Makanya kita selalu berkumpul, apalagi sekarang akan mengadakan 41 atau 40 malam. 41 malam kita membaca burdah. Ya, semoga kita sehat walafiat, ya, diistiqomahkan oleh Allah, ya, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.